cute anymore. I'm not cute anymore. 해질 no more. 가라지보다 난 내 쓰는 색깔이 좋아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Putri Abira dengan NIM 090213825300134. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika kelas P2 Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi yaitu konsep limit dalam dunia IT, khususnya yang digunakan dalam loading dan buffering. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Samsuryadi dan Ibu Miftah selaku dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah kalkulus ini. Sebagai mahasiswa teknik informatika, saya hampir setiap hari berinteraksi dengan sistem digital. Tanpa disadari, banyak konsep matematika yang sebenarnya bekerja di balik layar sistem tersebut. Salah satunya adalah konsep limit dalam kalkulus. Melalui video ini, saya berharap penjelasan mengenai limit tidak hanya dipahami secara matematis, tetapi juga secara konseptual melalui contoh nyata di dunia IT. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia IT, kita sangat sering berhadapan dengan proses loading dan buffering. Misalnya, saat akan membuka website atau mengunduh file dari internet. Hampir semua proses tersebut membutuhkan waktu dan biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase progres. Seringkali kita melihat indikator loading yang bergerak dari 0%, 50%, hingga 90%. Namun, ada satu kondisi yang cukup familiar, yaitu ketika loading sudah berada di 99%, tetapi terasa sangat lama untuk benar-benar selesai. Fenomena ini sering membuat kita bertanya-tanya, mengapa sistem seperti itu sudah hampir selesai, tapi belum bisa digunakan sepenuhnya. Nah, dari sinilah kita bisa mulai mengaitkan pengalaman tersebut dengan konsep limit dalam matematika. Konsep limit ini akan membantu kita memahami bagaimana suatu nilai dapat mendekati nilai tertentu secara bertahap tanpa harus langsung mencapainya. Nah, apa itu limit? Limit adalah konsep dalam matematika yang menjelaskan nilai yang didekati oleh suatu fungsi atau bilangan ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit dapat ditulis seperti yang tertera pada slides PowerPoint. Ini menunjukkan nilai yang didekati fungsi yaitu L saat input yaitu X semakin dekat dengan A. Bahkan jika fungsi tidak terdefinisi di A itu sendiri dengan tanda plus untuk mendekati dari kanan dan min untuk dari kiri. Limit tidak selalu berarti nilai tersebut benar-benar dicapai, tetapi fokus pada perilaku fungsi saat mendekati nilai tersebut. Nah, di sini saya menampilkan grafik dari fx sama dengan 2x plus 1. Jika nilai x semakin besar atau semakin mendekati suatu nilai tertentu, maka nilai fx juga akan berubah secara teratur mengikuti grafik tersebut. Nah, dalam konsep limit, yang diperhatikan bukan hanya nilai akhirnya, tetapi bagaimana perilaku fungsi saat x mendekati suatu nilai. Analogi ini dapat kita bandingkan dengan proses loading. Ketika loading sudah mencapai 99%, artinya sistem sudah sangat dekat dengan kondisi selesai, namun masih belum benar-benar mencapai 100%. Sama seperti pada grafik, nilai fungsi bisa terus mendekati suatu titik tanpa harus langsung mencapainya. Inilah inti dari konsep limit. Pada slide ini, saya menampilkan contoh soal limit yang masih menggunakan fungsi yang sama seperti pada slide sebelumnya, yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Soal ini menentukan nilai limit dari fungsi tersebut ketika x mendekati 1. Untuk menyelesaikannya, kita tidak langsung melihat satu titik, tetapi memperhatikan perilaku fungsi saat x mendekati 1. Ketika x mendekati 1, maka nilai 2x plus 1 akan mendekati 2 dalam kurung 1 plus 1, yaitu 3 hasilnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai limit dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 saat x mendekati 1 adalah 3. Ini menegaskan bahwa limit memiliki nilai tertentu, meskipun prosesnya bersifat mendekati. Pada buffering, seringkali sistem sudah sangat dekat untuk memutar video misalnya, namun masih menunggu data terakhir. Hal ini bisa dianalogikan sebagai limit yang ada nilainya, tetapi tidak tercapai secara langsung karena masih ada syarat tertentu yang belum terpenuhi. Dalam kalkulus, kondisi seperti ini sering muncul pada limit fungsi tertentu.
Melalui contoh loading dan buffering tadi, kita dapat melihat bahwa konsep limit dalam kalkulus sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Limit tidak hanya sekedar materi hitungan atau simbol matematika, tetapi juga menggambarkan sebuah proses, yaitu bagaimana suatu kondisi bergerak mendekati tujuan akhir secara bertahap. Dalam dunia IT, proses tersebut terlihat jelas pada sistem yang bekerja di belakang layar, seperti pengiriman data, pemrosesan informasi, dan penyesuaian performa jaringan. Sebagai mahasiswa teknik informatika, pemahaman konsep limit menjadi penting karena membantu kita berpikir lebih logis, sistematis, dan analitis dalam memahami cara kerja teknologi. Dengan mengaitkan kalkulus dengan dunia IT, diharapkan materi limit tidak lagi terasa sulit atau abstrak, melainkan menjadi konsep yang relevan dan aplikatif. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai konsep limit dalam dunia IT melalui contoh loading dan buffering. Terima kasih atas perhatian Pak Samsuryadi selaku dosen pengampu dan Ibu Miftah selaku dosen pembimbing mata kuliah kalkulus ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, I'm on top. Do it like a supermodel. 매일 들었던